Nah, karena dia tiga dimensi, biasanya kita nyatakan dengan ini kita nyatakan dengan bilangan skalar ya. Ini dia anggota dimensi. Nah, biasanya saya nulis pakai notasinya itu kadang saya nggak menspesify si koordinatnya, jadi langsung saya tulis x non coordinate version. Nah, ini maksudnya itu seperti ini dia vektor anggota ruang vektor 4 dimensi. Dilihatin dulu nggak ya, dimana bagian ini yang indeksnya di atas itu adalah komponen dari vektornya. Jadi masing-masing komponen itu anggota bilangan real. Nah, lalu yang anggota ruang vektor V-nya itu adalah ini. Jadi ini adalah vektornya, atau lebih tepatnya ini basis vektornya. Kenapa ini saya jelasin di awal? Karena nanti untuk kuliah kedua kita bakal lebih gampang kalau misalnya pakai notasi yang ini tanpa pakai indeks. Jadi sebaiknya kalian tahu dari awal. Nah, terus jadi yang tinggal di ruang vektornya itu ini R4 ini, itu yang si bagian ininya, bagian basis. Sedangkan komponennya itu dia anggota dari bilangan real, tapi ada 4 ya. Itu kita biasa nyebutnya for tuple of scalar. Jadi bertanya dulu. Nah, basis vektor ini itu yang biasa kita kenal dengan turunan atau derivatif di ruang n ya. Jadi kalau misalnya dia bekerja terhadap vektor itu sama dengan dia bekerja terhadap fungsi skalar, kita dapat turunan parsial biasa ya. Nah, lalu selanjutnya kalian udah ngerti ya Einstein's summation ya. Ini maksudnya kalau saya tulis indeks atas bawah itu artinya kita menjumlahkan dari semua komponen x dan y. Ini x0 dan 0 ditambah x ini selanjutnya ya. Ada yang tanya dulu nggak? Bingung nggak sama ini? Mungkin tuh notasinya biar nggak rancu. Biasanya kalau nggak, maksudnya ini nanti kan dibilang itu kan ada do xu, tapi komponennya juga x mu, mungkin pakai simbol yang lain gitu ini ya. Maksudnya kalau vektor biasanya kalau di buku kadang dituliskan v, terus v mu, mu nya itu adalah x. Karena komponen dengan basisnya ya, intinya sama, takutnya rancu. Nah, ini sendiri dia itu sama kayak ini, dia anggota masing-masing komponennya itu bilangan skalar. Dia bisa disebut for tuple of scalar juga, tapi dia bukan komponen vektor, tapi komponen dari yang kita sebut covektor.
kita punya ruang vektor, kita juga punya ruang kovektor. Biasanya notasinya itu pakai bintang. Ya. Sebenarnya nggak perlu nyatet sih, nanti juga saya kasih. Saya ada di Discord nanti ke ini. Nah, kebalikan dari vektor, subvektor ini elemennya ini saya tulis omega ya. Omega ini kalau dituliskan dalam bentuk komponen biasanya kebalikannya dari vektor, dimana ini adalah komponen dari kovektornya. Jadi ini masing-masing omega punya anggota dari bilangan real, sedangkan ini adalah si kovektor, basis kovektornya. Nah, jadi kalian lihat di sini ya, kalau misalnya basis kovektor itu adalah diferensial. Jadi basis dari vektor adalah derivatif. Benar kan? Ini derivatif. Suka kebalik saya. Nah, kita balik lagi ke sini. Contohnya ya, kalau di fisika dari form vektor, tahu kan apa ya? Form vektor space time, misalnya nah, sedangkan contoh dari form vektor itu biasanya form momentum ya. Udah pernah dapat SR kan sebenarnya ya. Dimana ini kayak momentum, komponennya itu energi kan, energi per C kalau misalnya. Sama ini momentum relativistik 3 dimensi ya. Benar. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Jangan. Nah, seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, kalau misalkan vektor ini bekerja terhadap suatu fungsi, dia akan memberikan komponen dari vektor ya, karena ini indeksnya, kalau mau gampang lihat aja indeksnya di bawah kan, ini di bawah. Berarti dia ini skalar, tapi dia bukan komponen vektor, tapi dia komponen dari vektor ya. Clear nggak? Clear ya? Ada yang ditanya dulu nggak? Nah, sekarang kan kita udah punya vektor ya, vektor. Nah, sekarang kita udah punya nah, lalu sekarang kita pengen tahu gimana sih caranya kita bisa pindah dari ruang vektor ke ruang vektor. Jadi kita pengen mendefinisikan
suatu pemetaan dari ruang vektor ke ruang vektor. Dimana yang dikirim itu adalah vektor ke kovektor. Kita harapkan itu dapatnya. Nah, peta inilah yang kita biasanya sebut dengan metrik. Ya, nah ini yang kalian pelajari di GR sebelum di SF. Dimana kalau misalnya saya jelasin dulu deh. Metrik ini dia itu tensor, potensor sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya sebelum kita kesini ada satu step lagi. Karena kita punya vektor, kita punya kovektor, kita dapat mendefinisikan ruang yang lebih besar dari dengan menggunakan produk vektor dan sampai Ya, R4. sebenarnya ini ya. Sebenarnya vektor V1 cross vektor atau mau tulis Pas ya. ya cross udah dari produk. Asli produk. Ya, Di mana elemennya itu nanti tensor ya. Kalau untuk versi vektornya iya W ini harusnya di R kan ya? Ini ya, sama-sama pakai. Biasanya aku mau nulis semua vektor. S. Nah, ini biasanya kita sebut ruang tensor. Ini ruang tensor. Itu sebenarnya sama-sama memenuhi sama-sama vector space juga, tapi maksud saya sama-sama memenuhi semua ruang vektor. Tapi ini biasanya dinyatakan sebagai matriks, bukan matriks sih. Kalau untuk order 2, tensor order 2, di mana kita punya indeksnya ada 2 ya. 2 ini misalnya. Ini yang biasanya kita nyatakan dalam matriks kolom kali baris. Ya, baris dulu terus kolom. Ya, jadi ini T0, T01, seterusnya ini T10, seterusnya. Ya oke, berarti saya lanjut aja. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Enggak ya? Nah, balik lagi ke metrik.
ini bisa ditulis kayak gini, dia adalah anggota dari potensial roda 2. Ya, ini sama kayak tadi, ini notasi tanpa koordinatnya, ini komponen dari metrik G, ini dia merupakan anggota bilangan real, masing-masing komponennya anggota bilangan real. Nah, ini yang dia merupakan basis dari potensial roda 2 ya. Nah, biasanya kalau di GR sama di spesial relativity kalian nanti cuma pakai ini komponennya aja, dimana dia kalau di apply ke vektor, komponen vektor akan menghasilkan vektor ya. Kalau ini mah familiar ya kalian ya harusnya. Nah, ini saya tulisnya cuma komponennya aja ya. Jangan lupa kalau ini dia itu seperti ini ya. Yang kalian lakukan di SR sama GR itu cuma kerja di komponennya aja, bukan di full bukan di notasi full vektor sama covektornya ya. Ada yang bertanya dulu? Tuh, izin nanya. Jadi secara fisis pembacanya kayak gimana ya? Soalnya kan kayak ini masih full matematis banget. Takutnya nggak kebayang sih. Dan kadang saya juga nggak kebayang. Mau langsung ke fisika kelamaan nggak sih? Enggak ya. Ya pokoknya udah ngerti kan ya maksudnya. Metrik itu dia buat mengirimkan dari vektor ke vektor. Nah, nanti setelah ini kita akan masuk ke fisika. Satu lagi, nah ini sedikit. Nah, selain metrik ini, selain dipakai untuk ngirimin dari vektor ke covektor, bisa juga dipakai buat mengirimkan dua vektor ke bilangan real. Dimana kalau misalnya kita punya dua vektor V, dia akan dikirim ke bilangan ke skalar yang kalau di ruang flat yaitu semacam cross product dari dua buah vektor ya. Kita punya U, kita punya V, kita punya sudut atau V di sini. Metrik ini kalau dimasukin U sama V, dia akan memberikan perusahaan ini atau dot product di antara dot product antara U dan V. Nah, ini fisis itu. Ini fisisnya kan cukup. Ya. Karena matematiknya cukup. Sekarang kita coba ke bukan nah, di teori Newton ruang waktunya kan absolut ya. Ruang dan waktunya dipisah, dan absolut waktu itu untuk di classical Newtonian physics T-nya selalu sama untuk semua pengamat. Ruangnya juga selalu sama untuk
semua. Nah biasanya di fisika Newton itu waktu nggak pernah dicampur sama uang. Jadi di uang Newton kita cuma pakai metrik 3 dimensi, metrik di uang 3 dimensi, uang itu 3 dimensi. Jadi ini 3 metrik yang kita pakai 3 kali 3 dan flat. Ya. Nah, sedangkan di special relativity, kita tahu ya uang sama waktu itu bisa saling nyampur. Jadi karena komponen uang sama waktunya itu bisa saling mix, kita definisikan si metriknya itu langsung metrik di 4 dimensi yang biasanya kita sebut dengan Minkowski metrik. Jadi kalau di Newton metriknya itu kerjanya cuma di R3 aja, Minkowski metrik ini dia kerja di full di uang 4 dimensi, sehingga dia bisa nyampur si komponen uang sama waktunya mix. Nah selanjutnya lagi di bedanya lagi dengan Newton, yang kalau di Newton ini metrik ini dia akan selalu menghasilkan produk yang positif definite. Jadi kalau misalnya kita punya dua vektor anggota hasilnya itu ini dia akan selalu lebih besar daripada 0. Kalau misalkan dia 0 berarti kalau nggak ini pasti 0. Nah sedangkan di Minkowski kalau kita punya dua vektor anggota ruang Minkowski ini, hasilnya itu dia nggak positif definite, dia bisa lebih kecil daripada 0. Ada yang kecil 0, ada yang sama dengan 0, ada yang lebih besar dari 0. Nah kenapa ini penting? Nanti di kuliah selanjutnya kita kan bakal membahas causal structure ya, hubungan kausal. Nah justru pemilihan metrik yang seperti inilah yang bikin kita punya hubungan kausal sebab akibat. Ya. Jangan Pak kalau ada yang salah. Ada yang mau tanya dulu nggak? Nah, karena kita pengen punya kondisi seperti ini, maka metriknya itu nggak bisa positif definite kan? Kalau metriknya positif definite di sini, dia semua komponennya itu bisa dituliskan dalam bentuk positif. Jadi kita punya komponen J, semua komponennya itu bisa dituliskan sebagai bentuk diagonal, di mana elemen-elemen diagonal itu positif. Nah, sedangkan ini kalau misalnya kita pengen punya metrik yang enggak positif definite, metriknya itu harus bisa ditulis dalam bentuk, kalau dia flat dan dia statik ya, harus bisa ditulis dalam bentuk ini. Atau tapi untuk kuliah JR ini saya pakai notasi yang Min plus plus.
Tadi kenapa Bu komponen yang T-nya itu waktunya itu harus beda signature? Beda. Karena nanti kenapa? Dia mau jawab. Kenapa T-nya harus beda? Karena sebenarnya framework relativitas itu kan dia itu sebenarnya mau men-treat si ruang sama waktunya itu setara ya. Jadi kita selalu bisa mix bagian ruang sama waktu. Nah, tapi setaranya itu tidak boleh sampai menghilangkan causal structure, hubungan sebab akibat. Ingat nggak kalau misalnya kalian pernah belajar udah ngambil SR, kita punya ini kan ya, ini X, ini T, kita punya light cone, ingat nggak? Iya. Nah, light cone ini kan yang dia membatasi hubungan kausal antara event, ingat nggak? Jadi event yang bisa saling mempengaruhi satu sama lain itu event yang ada di dalam light cone ini. Ya, kalau kita, nah si light cone ini cuma bisa didapat kalau misalnya metriknya itu Minkowski. Soalnya dia kan lihat ini kan kayak metrik hyperbola gitu kan. Kalau misalnya kita pakai metriknya positif definite, kita nggak akan punya struktur hyperbola kayak gini. Kita punyanya kayak semacam lingkaran. Nanti kita bahas lagi. Ada yang bertanya lagi? Udah ya, nggak ada pengembangan ya. Soalnya saya sekarang mau membahas tentang 3 hal. Yang pertama itu observer. Kalau kita biasanya bilangnya pengamat. Nah, pengamat itu pada dasarnya itu semua objek yang bisa punya world line di space time. Semua objek ya, nggak harus sadar. Pokoknya objeknya ini dia bisa mengalami atau merecord physical event. Ya, jadi bisa manusia, bisa satelit, bisa termometer, atau batu yang ditempelin sama jam juga bisa jadi observer. Ya, pokoknya dia segala sesuatu yang punya world line di space time. Nah, terus kedua, reference yang penting juga di relativitas itu konsep reference frame, bahasa Inggris, kerangka acuan. Nah, kerangka acuan ini kayak semacam kerangka atau framework yang digunakan sebagai referensi oleh si observer ini. Yang kerangka acuan atau kerangka atau framework yang digunakan oleh observer untuk mendeskripsikan physical event. Nah, yang terakhir itu koordinat. Ini kan saya jelasin di awal karena nanti kedepannya kita bakal sering pakai ini. Dan 3 hal ini sebaiknya dibedakan di awal gitu. Biasanya kan kalau kuliah nggak pernah dianggap kita udah tahu observer apa, reference frame apa, koordinat apa. Sekarang saya bedain di awal supaya nggak bingung. Nah, koordinat ini dia itu kayak semacam label atau penamaan di titik-titik di space time. Oh ya, biasanya karena kita di SR kan kita punya ruang 4 dimensi ditambah yang
kita definisikan metrik Minkowski kan, Minkowski. Jadi kita punya ruang Minkowski, tadi saya lupa jelasin. Kita punya ruang Minkowski. Biasanya kalau kita udah definisikan metrik di ruang 4 dimensi ini, kita tulisnya nggak R4 lagi tapi R31 atau R13 ya. Jadi kalau saya tulis R sekarang, dari sekarang kalau misalnya saya tulis R31, itu berarti maksud saya Minkowski. Kalau saya tulis R4 itu Euclidean 4 dimensi, yang metriknya bukan metrik, yang metriknya positif definite. Nah, jadi maksudnya kalau kita punya ruang, misalkan ini ruang 4 dimensi, koordinat itu kayak kita bikin peta di ruang itu, sehingga tiap titik di ruangnya itu kita bisa nyatakan dalam n tuples of scalar yang tadi. Jadi titik ini kan misalnya ini kita kasih dia nama X, kita kasih ini dia nama Y, ini titik ini misalnya jadi X1, Y1. Nah, X dan Y-nya kita sebut koordinat. Ya, clear ya. Nah, setiap kejadian fisik di space-time itu dia biasanya selalu berada di satu titik dalam ruang. Jadi misalnya kita punya ruang kayak misalnya di sini ada satu event, misalnya apa eventnya, bintang yang lagi meledak. Nah, di sini kita biasanya selalu kasih dia posisinya X, Y. Oke, ada yang mau tanya dulu nggak? Ada yang bingung? Yang kurang jelas? Nah, sekarang kita balik lagi ke observer. Setiap observer itu, ini saya gambar orang, tapi sebenarnya bukan orang ya, maksudnya orang. Setiap observer dia akan memilih satu kerangka acuan. Jadi kita punya observer, sebut aja O. Itu setiap observer pasti dia akan memilih kerangka acuan. Nah, kerangka acuan di fisika itu cuma ada dua, kerangka acuan inersial sama kerangka acuan non inersial. Oke, clear ya? Nah, selanjutnya setiap reference of frame atau kerangka acuan dia itu setiap kerangka acuan itu dia akan mengadopsi koordinat sendiri biasanya. Kita punya observer itu dia milih kerangka acuannya apa inersial atau non inersial. Nah, sedangkan di kerangka acuan itu biasanya kita udah attach koordinat yang berhubungan sama reference of frame itu. Contoh untuk kerangka inersial biasanya kita akan pakai koordinat untuk R3, kita akan pakai koordinat XYZ atau R tapi silinder atau silinder spherical kayak Z silinder dan selanjutnya. Untuk R3, untuk R4 kalau kerangka inersial ya biasa kita pakai Minkowski ya kayak XYZ, tinggal ditambah NT aja. Nah, kalau misalnya kerangkanya non inersial, biasanya nanti kita akan banyak pakai koordinat Ringler. Ini koordinat Ringler ini dia menyatakan dia kerangka acuan dan koordinat yang dipakai untuk dimana observernya bercepat secara konstan. Itu ntar aja.
bisa juga masih cocok. Bisa juga selain pakai koordinat Rinder, untuk contoh kerangka no inersial, kita pakai koordinat Schwarzschild yang kayak yang udah ngomongin black hole biasanya udah terbiasa pakai koordinat Schwarzschild. Ya, itu koordinat. Kalau misalnya kita consider alam semesta, berarti kita pakai koordinat moving ya. Moving koordinat. Ada yang mau tanya dulu? Bingung nggak bedain tiga ini? Enggak ya harusnya ya. Bu, saya kan kalau di topik saya sendiri kan ada yang namanya FRW sama FLRW. Pas nurunin Brans-Dicke itu bedanya apa ya? Sama aja kan FRW sama FLW doang ya Pak? Cuman beda di Oh ya doang. L-nya limiter itu kan? 5 tray. Limiter ya. Kayaknya sama deh. Sama aja. Sama aja, ada yang nyebutnya FLW, ada yang nyebutnya FLW. Nanti coba kita lihat kalau misalnya Sama kayak Higgs boson, ada yang bilang karena cuman gara-gara Higgs doang yang terima Nobel. Oh, ya. Cuman sebenarnya Higgs boson itu udah ditemuin sama apa namanya panjang ada. oh iya Pak. Iya, pastinya kan maksudnya ada kalau yang kontribusi di situ banyak gitu kan, namun berdasarkan kontribusi. Tapi yang dapat Nobel sebenarnya ya? Ya karena dia yang lebih detail. Borut siapa? Maksud Oh iya Borut, iya ya. pernah dengar saya. Borut. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Aman, Nadif? Dia. Nah, selanjutnya. Nah, ini saya membahas sedikit tentang konsep relativitas secara umum. Sebenarnya konsep relativitas itu kalau bisa dinyatakan cuma dengan satu kalimat, itu intinya itu adalah benda yang bergerak atau benda yang tidak bergerak at rest itu selalu relatif. Itu aja konsepnya. Kalau misalnya disuruh apa sih dijelaskan dengan satu kalimat, konsepnya sebenarnya ini. Jadi kita bisa bilang, kita nggak akan pernah bisa bilang kita gerak atau kita nggak gerak tanpa mengacu sama sesuatu. Jadi saya kalau misalnya saya mau bilang saya gerak, oh saya gerak terhadap misalnya Pak Dian, tapi saya nggak akan pernah bisa bilang saya gerak harus terhadap sesuatu. Ya. Nah, tapi selanjutnya konsep gerak dan nggak gerak itu dia relatif, tapi konsep inersial atau non inersial itu dia absolut. Jadi kalau misalnya saya bisa bilang, kalau misalnya saya mau bilang saya bergerak bergerak itu saya harus mengacu ke sesuatu di luar saya. Tapi kalau misalnya saya mau bilang saya inersial atau saya non inersial, itu saya bisa bilang tanpa mengacu sama sesuatu di luar saya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita dipercepat, kita selalu ngerasain ada gaya kan, ada yang namanya gaya fiktif. Ya. Karena kita bisa merasakan gaya fiktif inilah, makanya kita bisa bilang tanpa mengacu kepada sesuatu di luar kita, kalau kita itu ada di kerangka inersial atau di kerangka non inersial. Ya. Jadi kalau misalnya kita ada di dalam lift atau di dalam mobil, nggak kelihatan apa-apa di luar, nggak ada jendela, nggak ada apa, cukup di dalam lift aja tanpa ada apa-apa, kita pasti bisa bilang, oh saya inersial, oh saya non inersial. Dari mana? Dari gaya yang kita rasain. Ya. Kalau misalnya inersial,
kita akan merasa kayak nelayan gitu. Tapi kalau misalnya non inersial kita berasa seperti ketarik gitu. Jadi untuk bilang kita bergerak atau enggak gerak, itu kita butuh sesuatu di luar, atau gerak atau diam itu relatif. Tapi inersial dan non inersial itu dia absolut. Nggak paham deh, maksudnya berarti kalau dia bergerak tuh bisa aja dia inersial gitu, apa gimana? Ya kalau bergerak kan pilihannya ada dua ya, bergerak dengan kecepatan seragam. Nah kalau dia bergerak dengan kecepatan seragam, itu inersial kan. Tapi dia bisa juga bergerak dengan kecepatannya nggak seragam. Kalau dia kecepatannya nggak seragam, berarti dia jatuhnya non inersial. Nah kalau dia kecepatannya seragam, ini dia harusnya nggak terbedakan sama diam. Ya. Tapi terhadap mobil di luar, gerak kan dia begitu. Nah itu dia bisa bilang kalau kita cuma membahas gerak atau enggaknya, itu dia relatif. Tapi kalau misalnya kita udah membahas inersial atau non inersial, inersial ini dia kalau kecepatannya seragam, non inersial ini kecepatannya tidak seragam. Ya, kalau misalnya kita membahas geraknya itu kecepatannya seragam atau enggak sih, nah itu yang absolut. Dan kita nggak perlu lihat sistem di luar kita gitu buat bilang dia itu seragam atau enggak. Kenapa? Karena kita selalu ngerasain yang namanya gaya efektif. Kalau ambil analogi yang lift tadi, berarti kalau bisa dibilang ketika gerak kita seragam, kecepatannya seragam dengan gerak lift, kita itu inersial. Tapi kalau kitanya diem tapi liftnya yang gerak doang, kita merasa tarik, itu non inersial gitu ya. Kalau misalnya kita diem tapi liftnya ketarik, berarti enggak, ya kita pasti ikut ketarik kan, karena kitanya berdiri di dalam liftnya. Iya. Maksudnya sebenarnya nggak perlu pakai lift sih, ini lift ini cuma buat buat mengisolasi kita dari luar aja. Misalnya kita gak usah pakai lift, cuman Gary mukanya diperban segala macam terus dijatuhin. Nah Gary diperban segala macam terus ditaruh di luar angkasa. Nah itu Gary bisa bilang kan, Gary dipercepat atau enggak? Iya kan? Iya. Bisa, pasti bisa bilang. Kalau misalnya Gary ngerasa kayak ditarik, kayak ngerasa ditarik sama gravitasi, pasti Gary bisa bilang karena berasa kayak. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Ini. Nah, selanjutnya lagi yang penting itu transformasi koordinat. Nah, di relativitas itu nanti kita akan banyak pakai konsep perubahan koordinat, karena ide utamanya dari relativitas itu hukum fisika harus berlaku di semua kerangka acuan. Ya, karena hukum fisika harus berlaku di semua kerangka acuan, saat kita pindah dari kerangka acuan satu ke kerangka acuan lain, kita harus mengamati hukum fisika yang sama. Nah, makanya karena sebelumnya tadi setiap kerangka acuan itu kita asosiasikan dengan koordinat, jadi perubahan kerangka acuan itu akan setara dengan perubahan atau pemilihan koordinat.
koordinat. Nah, untuk SR itu karena SR itu hanya terjadi karena lingkup SR itu cuma untuk kerangka-kerangka acuan inersial aja, maka transformasi di kerangka acuan di SR itu hanya dari inersial ke inersial aja. Nah, biasanya di SR kan kita pakai koordinat x, y, z ya. X, y, z koordinat Minkowski. Nah, jadi biasanya transformasi itu hanya dari koordinat Minkowski yang satu ke koordinat Minkowski yang lain. Nah, dan ini biasanya bukan biasanya di SR transformasi dari satu koordinat Minkowski ke koordinat Minkowski yang lain itu menggunakan transformasi Lorentz kan. Benar. Ya. Transformasi Lorentz itu berapa? Ingat nggak Pak? Enggak. Enggak. Banyak jenderal. Banyak. Ya, ntar kalian bisa lihat Di sendiri ya. kita ya ada bus rotasi. Iya, ada bus, ada rotasi. Nggak perlu aplikasi sekarang deh. Nah, tapi yang pasti transformasi Lorentz ini buat yang udah ngambil teori grup, biasanya dia itu elemen dari grup SO31, grup Lorentz. Ya, udah pernah kan ya? Dia udah ngambil, dia pernah ngambil belum? Dari grup matematika. Makanya gampangnya ini grup Lorentz ini sebenarnya cuma transformasi matriks 4x4 yang ada komponen bus, ada komponen rotasinya. Atau gampangnya dia kalau ini kalian ingat kan ya, bentuk transformasi Lorentz di SR ini vektor 4, ini vektor 4 yang satunya lagi. Di sini dia ditransformasi sedemikian sehingga si besar vektor ini dan besar vektor ini tuh nggak berubah ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada? Nah udah, itu kayaknya udah cukup dulu saya nge-review SR. Selanjutnya di GR itu karena sebelumnya SR itu kita cuma ruang lingkupnya itu dari inersial ke inersial. Sekarang di GR kita generalize dari kerangka acuan non inersial ke non inersial. Break dulu ya. Nah, oke, saya lanjut lagi ya. Nah, sebelum masuk kita kan tadi kita tuh udah bahas tentang apa namanya, observer, frame sama kerangka acuan ya. Frame sama koordinat. Nah, CR itu kita punya tiga konsep penting sebenarnya, bisa dilihat di sini ya, jelaskan ya. Yang pertama itu relativitas Galileo. Nah, kita bisa lihat kan udah jelas ya di gambarnya ya. Jadi observer yang diam
dan bebas dari segala macam gaya itu tidak bisa terbedakan dari observer yang gerak dengan kecepatan seragam. Ya, sebenarnya inti dari relativitas Galileo tuh ya itu, jadi gerak dan nggak gerak dengan kecepatan seragam dan dengan sistem yang diam itu nggak bisa terbedakan. Yang tadi udah kita bahas tentang konsep relativitas. Nah, dari definisi relativitas Galileo itu kita bisa definisikan yang namanya inertial frame ya, kayak tadi yang udah saya jelasin. Inertial frame itu apa? Nah, lalu selanjutnya itu kita punya weak equivalence principle, di mana kerangka yang kerangka inersial yang di sini itu dia tidak bisa dibedakan dari kerangka yang free fall terhadap gravitasi. Jadi kerangka yang jatuh bebas dalam pengaruh gravitasi itu dia tidak terbedakan dari inertial frame. Ya. Itu eksperimen yang lift tadi itu. Jadi kalau misalnya kita ada di dalam lift terus liftnya jatuh, kita nggak akan bisa bilang apakah kita di gunung atau apakah kita lagi jatuh menuju ke bawah terus tiba-tiba udah tubuhkan ya. Nah, lalu selanjutnya ya ada yang mau ditanya dulu nggak? Clear? 1, 2 ya, clear. Nah, yang terakhir itu kita punya strong equivalence principle, di mana sistem non inersial yang bergerak dengan akselerasi seragam. Contohnya di situ observer di dalam roket, terus roketnya dipercepat dengan akselerasi yang seragam. Itu dia tidak terbedakan dengan observer yang diam di bawah pengaruh medan gravitasi. Ya, bisa dibayangin kalau misalnya kita di dalam roket terus roketnya dipercepat ke atas, itu kan sama aja kayak kita rasanya sama kayak kita berdiri di bumi, karena kalau misalnya percepatan gravitasinya sama ya. Nah, itu tuh disebabkan karena massa inersial sama dengan massa gravitational. Nah, selanjutnya ini sebenarnya saya belum sempat sebenarnya ini slide saya buat ngejelasin dulu, tapi nggak usah saya bisa gunakan juga, bukan buat ngejelasin dulu ya. Dulunya diabaikan aja. Nah, intinya kalau misalkan kita punya kok diem Pak? Koneksi kabel. Laptopnya. Sebentar ya. Nah, lalu sekarang kita bandingkan dua kerangka acuan, yang dua kondisi. Yang satu ini kerangka inersial, sedangkan yang ini kerangka non inersial. Nah, lalu kita kita punya kondisi lain, di mana kita punya kerangka inersial juga, tapi di sini inersialnya dia free fall, sedangkan yang ini kerangka inersialnya enggak free fall, tapi dia bergerak dengan kecepatan seragam atau diam. Nah, sedangkan ini juga sama kerangka inersial dan non inersial, tapi yang ini dia free fall, yang ini dia kerangka acuannya diam tapi di dalam medan gravitasi konstan.
Kalau ini kerangka non inersialnya itu dia dipercepat dengan akselerasi yang ke atas. Nah, dengan menggunakan weak dan strong equivalence principle yang tadi, harusnya kedua kasus ini nggak terbedakan kan ya? Ya, bisa coba kalian pikirin ya. Harusnya dia nggak terbedakan. Ya. Coba ditanyain dulu nggak? Ada yang bingung kenapa dia nggak terbedakan? Kan ini inersial sama inersial ini nggak terbedakan kan menurut weak principle. Ini dia bergerak dengan kecepatan konstan atau dia diam, sama free fall itu nggak terbedakan. Nah, lalu ini harusnya nggak terbedakan juga kan? Dia dipercepat dengan akselerasi ke atas, sama dia diam di medan gravitasi nggak itu harusnya nggak terbedakan. Jadi kalau kita koleksi dua, satu kondisi ini, harusnya dua kondisi ini nggak terbedakan. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat lagi, sebenarnya dua kondisi ini nggak benar-benar ekivalen. Kenapa? Karena untuk kasus free fall, kalau kita lihat akselerasi J itu sebenarnya nggak konstan kan, tapi dia selalu berubah terhadap posisinya. Selama ini kita anggap gravitasi G itu konstan karena selalu karena bumi itu di perubahannya itu nggak terlalu besar, jadi kita selalu anggap dia konstan. Oke? Tapi kalau misalnya kita skalanya kita gedein dan jatuhnya jauh gitu dari ujung planet mana ke planet satunya lagi, itu harusnya akselerasinya itu nggak akan konstan, tapi dia akan bergantung dari posisi si observernya dari sumber gravitasinya. Jadi akselerasi T-nya itu dia bergantung R dan juga bergantung terhadap waktu. Dan seberapa banyak si akselerasi G dan itu berubah terhadap posisi dan waktu itu bergantung dari distribusi massa yang menghasilkan si medan gravitasi itu sendiri. Ya, coba tanya dulu nggak? Jadi gini lah, saya ngomongin kasus ini. Kasus ini kan kita udah ngerti ya. Menurut equivalence principle ini sama. Nah, tapi kalau misalnya kasus ini kita zoom in lagi, kita lihat ternyata posisi kalau observernya di sini dan di sini itu beda loh G-nya gitu. Sedangkan kalau ini dia A-nya kan di posisi manapun dia akan tetap sama. Kalau ini pas di sini akan beda dengan G di sini. Nah, jadi akhirnya kedua kondisi ini itu dia nggak benar-benar sama loh. Samanya hanya secara lokal. Kalau misalnya kita ambil delta itu kecil banget di sini. Idealnya lah kalau kita ambil satu titik, ya titik di sini sama satu titik di sana pasti akan ada ekivalensinya. Tapi kalau misalnya kita ambil dua titik di misalnya dalam dua waktu berbeda atau dua posisi berbeda, dia pasti akan ada bedanya. Nah, oleh karena itu kita sebut kondisi itu dan kondisi ini itu bedanya itu akan ekivalen hanya untuk kasus lokal sel titik. Ada yang mau tanya dulu? Nah, misalnya contohnya yang jelas aja. Kalau misalnya kita cuman punya satu apel gitu, kita jatuhin, itu kita jatuhin dan kita cuman track apple-nya dalam waktu yang pendek, kita akan susah membedakan kasus ini dan kasus ini. Tapi kalau kita punya dua apel dan kita track dia dalam waktu yang panjang, kita akan lihat ternyata jari-jari si R itu ngefek loh. Begitu kita pilih ada jarak antara dua apel ini, makin lama jarak itu makin kecil. Nah, dari situ kita bisa bilang, oh, saya ada di bawah pengaruh medan gravitasi, saya bukan di roket yang diakselerasi dengan kecepatan konstan. Nah, karena kita bisa bilang kalau kita itu diem terhadap pengaruh gravitasi, itu berarti udah nggak berlaku lagi kan ekivalensinya. Ya, jadi ekivalensinya itu hanya berlaku kalau misalnya kita tinjau kasusnya lokal.
Ada yang ditanya dulu? Nah selanjutnya, sorry. Karena nah kan kita udah sampai kesimpulan ke distribusi massa dari si graviti itu mempengaruhi besarnya kecepatan gravitasi. Nah terus Einstein itu dia maju ke satu step lebih tinggi, dimana akhirnya karena ada perbedaan non lokal dari kondisi ini, jadi akhirnya dia mengajukan postulat kalau misalnya, nah ini kan dia sebentar, ini kan harusnya ruang waktunya flat ya, ini juga flat, tapi ini ada pengaruh gravitasi, ini tidak ada pengaruh gravitasi, hanya akselerasi konstan. Nah terus Einstein dia punya ide gimana kalau misalnya ruang waktunya tidak flat. Nah terus dia mempostulatkan ruang waktunya kita ganti aja di ruang waktu curve. Setelah diganti ke curve, lalu dia postulatkan kalau equivalence principle yang hanya benar lokali tadi itu, kalau misalnya ruang waktunya yang di kasus yang ini kita ganti curve, dia akan jadi equivalent. Ya, jadi kasus ini dan kasus yang tadi kita bahas itu akan equivalent apabila sistemnya displacement curve, di mana kurvatur dari ruang waktunya itu bisa disesuaikan dengan gravitasi. Nah akhirnya kita punya postulat kalau kurvatur ruang waktu itu akan setara sama distribusi massa energi. Ya, itu secara garis besar thought eksperimen dari Liv. Ada yang bertanya dulu nggak? Bingung? Yang mana bingungnya? Lagi berusaha apa ya? Lupa. Untuk waktu mungkin. Ntar ininya aku kirim ke antar ke Discord ya. Pak, komen. Ada yang bertanya dulu nggak? Atau butuh waktu dulu buat mencerna? Boleh minta diulangin dulu kenapa Boleh. dia bisa jadi setara atau ekivalen ketika ruang waktu di-curve-kan oleh Einstein. Ya itu sih ya Kak. Iya. Kalau yang awal kan dapat idenya nggak dari sini sama-sama ya. flat ya. Nah ini kan kita pilih dia kasus yang ini ruangnya flat. Terus kita ambil dua observer, satu inersial, satu lagi non inersial. Yang inersial dia bisa diem atau dia bisa bergerak dengan kecepatan seragam. Kalau yang satu lagi yang non inersial dia bergerak dengan kecepatan seragam. Oke? Jadi kalau misalnya dia bawa apel nih, ini si orang yang inersial tuh dia bawa apel, dia lempar apelnya, oh apelnya ngambang sama-sama gue gitu. Jadi nggak akan, dia tahu oh ini kalau aku kalau nggak diem pasti gerak dengan kecepatan seragam. Nah ini dia bawa apel juga, pas dia ngejatuhin, apelnya jatuh, ini gua di dalam roket apa di bumi ya? Ya, oke? Nah terus kasus ini, yang satu itu kita observer dari luar lihat kalau misalnya si orang yang di dalam orangnya ini itu dia lagi jatuh di dalam lift, dia lagi jatuh, dia bawa apel. Orang di dalam lift ini dia akan tetap ngerasa apelnya jatuhnya bareng-bareng gue kok, nggak akan gue nggak tahu apakah gue akan nabrak bumi atau gue lagi diam aja di space gitu. Nah tapi kita di luar tahu nih kondisi mereka tuh gimana. Nah satu lagi orangnya berdiri di atas gedung dia bawa apel juga, tapi kita kurung orangnya sampai, jadi dia nggak tahu apakah dia ada di bumi atau dia lagi di dalam roket. Dia jatuhin apelnya jatuh. Oh berarti saya lagi ada di pengaruh gravitasi atau saya di dalam roket. Sampai sini clear? Clear. Nah dua kasus ini harusnya nggak terbedakan kan?
by weak sama strong equivalence principle. Oke. Nah, tapi menurut kita yang di luar, kita tahu, kita lihat bedanya. Oh, kasus yang ini dia di bawah pengaruh gravitasi, kasus yang itu dia nggak ada apa-apa, di bawahnya kosong, bawahnya flat menurut kita. Ya. Nah, sampai sini aman ya. Nah, tapi selanjutnya ternyata equivalence principle-nya itu enggak benar-benar ekivalen gitu. Kalau misalnya kita tinjau, kalau misalnya diganti sekarang si tiap orangnya dia bawa 2 apelnya, bukan cuma 1. Nah, terus orangnya itu dia jatuhin dua-duanya apel sekaligus. Kalau yang di situ, yang di vakum dia pasti akan ngerasa oh dua-dua apel ini tetap aja selevel bareng gua, jadi dia pasti akan tetap bisa bilang dia inersial. Kalau yang ini sama, dijatuhin 2 apelnya, dua-duanya sama-sama jatuh apelnya di lantai dengan waktu yang sama. Nah, jaraknya juga pas apelnya dijatuhin dan nyampe lantai sama. Misalnya nih apelnya di sini R, sampai dia jatuh ke lantai dia akan tetap R. Nah, tapi di sini kalau misalnya dia lakuin eksperimen yang sama dengan 2 apel, dia akan lihat apelnya akan gini jatuhnya, ya kan? Nah, dari sini dia bisa bilang dengan pasti tanpa harus ngeliat keluar kalau misalnya oh saya lagi ada di bawah gravity. Dan itu yang dia membreak si equivalence principle ini. Ya kan, harusnya secara equivalence principle kalau misalnya kita mau bilang kita diem di bawah gravitasi atau kita gerak di dalam accelerated frame, itu kita harus lihat keluar kan. Nah, tapi ini enggak, dia bisa bilang itu cuman dengan dia bawa 2 apel aja. Ya, nanti sampai sini. Nah, terus Einstein itu dia pengen equivalence principle ini enggak di break sama eksperimen yang ya dia mau bikin supaya equivalence principle itu tetap berlaku gitu. Gimana caranya kita mempertahankan equivalence principle ini cuma supaya berlakunya itu enggak lokal. Nah, oleh karena itu dia yang awalnya kita bilang ininya flat, dia ganti. Gimana kalau ini curve? Udah ngerti di situ. Kalau dia curve, karena ini dia karena dia ruang waktunya curve, yang harusnya kalau di ruang datar dia gerak kayak gini, dia pasti akan gini kan, karena dia ruang waktunya curve. Ya, lihat. Ada yang mau ditanyain? Nanti banget. Udah, berarti lanjut. Sekarang sesi mana ya? Nah, karena kita akan banyak kerja di ruang lengkung, kayaknya ini agak matematis ya, tapi bakal kepake buat 2 kuliah selanjutnya. Jadi balik lagi ke matematis. Ini matematika yang banyak yang akan dipakai kalau misalnya kita kerja di ujian. Saya akan coba penjelasannya dengan cepat ya. Jadi udah tahu ya vektor ya. Vektor udah, tensor udah. Nah, coba saya tulis lagi deh. Vektor ini anggota. Oh ya, sebelumnya kan tadi di SR itu kita pakai ruang flat dengan metrik Minkowski ya. Flat, terus kita pakai metriknya Minkowski juga.
sekarang kita harus ke ruang lengkung, jadi sekarang kita punya ruang lengkung. Ini biasanya kita nyebutnya manifold. Tapi sebenarnya maksudnya kita cuma mau bilang ruang lengkung, atau kalau kalian rajin, kalian bisa cari definisi matematiknya itu. Sebenarnya coba kita lihat definisinya, set atau himpunan misalnya kita punya himpunan dengan anggota, terus ini elemen-elemen himpunannya, terus kita partisi himpunan tersebut. Jadi kita definisiin subset di dalam himpunan, dan tiap subset ini ada pemetaan satu-satu. Jadi semua anggotanya dipetain ke RM, ke ruang vektor. Ya, kalau misalnya dia ngomongin manifold, yang minimal kalian sekali seumur hidup bacalah definisi manifold kayak gimana. Oke. Jadi buat gampangnya manifold itu ruang lengkung. Di SR itu kan kita punya ruang flat, dan karena ruangnya flat kita gampang kan mau ngelakuin kalkulus vektor di situ. Kita bisa jumlahin vektor di dua titik yang berbeda kan. Cuman caranya gimana? Cuman ini aja digeser ke sini. Vektor U, vektor V, vektor U-nya ada di titik sini, vektor V-nya ada di titik Q. Kalau misalnya kita mau jumlahin U tambah V, itu yang ini tinggal digeser ke sini kan, terus kita bisa jumlahkan secara biasa. Nah sekarang kalau misalnya ruangnya lengkung, gimana caranya? Coba kita akan membandingkan aja dulu. Nah, kalau misalnya kita punya ruang lengkung nih, gimana caranya sih kita mau mendefinisikan kalkulus vektor di ruang lengkung ini? Nah, hintnya itu kita tahu setiap titik di ruang lengkung itu punya ruang tangan kan, dan ruang tangan itu ekivalen sama RM dengan ruang sektor flat, ya, tempat aja lah yang ya. Nah dari sini, kalau misalnya pertama kita mau menentukan besarnya vektor, caranya gimana? Kita ambil vektor yang tinggal di ruang tangan, yang titiknya ini, titik pusat si ruang vektornya itu ada di tinggal di manifoldnya, di ruang lengkung, tapi vektornya itu dia tinggalnya di ruang tangannya. Nah kalau misalnya kita mau hitung besarnya vektor, kita pengen punya ukuran di definisi ukuran di manifold itu, kita seperti biasa aja, kita pakai metrik. Ya, jadi kalau misalnya di sini kita punya vektor V di satu titik yang sama ya, kita pengen tahu vektor U aja, kita pengen tahu besarnya si vektor ini, kita tinggal pakai metrik. Ya, jadi metrik itu dia dipakai untuk mengukur di ruang lengkung. Oke. Nah selanjutnya, kalau kita mau menjumlahkan dua vektor yang ada di titik yang beda, gimana caranya? Nah untuk itu, karena dua titiknya beda, kita butuh menghubungkan dua titik ini kan, ini ke sini.
supaya kita bisa menjumlahkan vektor di sini dan vektor di sini, vektor yang salah satu entah U atau V itu harus digeret supaya yang dari Q harus digeret ke P. Nah, untuk menggeretnya ini kita butuh yang namanya connection. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan? Enggak. Nah, terus ini jadi untuk mengukur di satu titik kita punya metrik G, tapi untuk menghubungkan titik satu dan titik yang beda di dalam ruang lengkung kita butuh connection. Jadi metrik itu fungsinya untuk mengukur, connection itu fungsinya untuk menghubungkan. Ya. Oke. Nah, terus ini si lintasan dari P ke Q ini bisa kita perkecil sekecil mungkin. Kita perkecil sekecil mungkin sampai akhirnya P dan Q-nya berdempet. Nah, saat kita cari limit dua titik ini jadi infinitesimal, itu kan biasanya kita punya turunan ya. Nah, tapi biasanya kita punya turunan di ruang flat. Tapi untuk ruang lengkung, turunan ini kita generalisasi jadi covariant derivatif. Ya, yang biasa yang kalian pelajari. Udah belum sih? Udah dapat? Jadi sudah. Udah dapat. Nah, ini secara umum si covariant derivatif ini adalah biasanya kita sebutnya connection. Oke. Untuk di ruang flat, A-nya ini biasanya 0 connectionnya. Sebenarnya kalau orang matematika dia akan bilang ini connection, tapi biasanya orang fisika yang disebut connection itu cuma A-nya doang. Ya, jadi ya biasanya kalau orang mat dia akan bilang ini ada vektor potential gauge. Tapi ya udahlah, kita sebut ini connection. Nah, saat ruangnya flat, suku A ini biasanya 0. Jadi kita si covariant derivatif itu dia akan kembali ke turunan parsial biasa. Ya, ada yang bertanya dulu nggak? Oke, lanjut. Nah, jadi balik lagi di manifold M di ruang lengkung itu kita definisiin dua hal. Yang pertama itu metrik, itu G. Gunanya untuk apa? Gunanya supaya kita bisa membandingkan vektor di satu titik aja, mana apakah U lebih besar daripada V, apakah V lebih besar daripada U. Terus kita juga bisa definisiin sudut di satu titik, hanya di satu titik ya, dengan menggunakan metrik. Pokoknya dengan menggunakan metrik kita bisa mengukur, kita bisa melakukan geometri gitu. Nah, terus kedua kita definisiin yang namanya connection. Ini atau A. Nah, dengan adanya connection ini kita bisa membandingin dua titik objek di dua titik yang berbeda di ruang lengkung. Oke, nah sebenarnya connection sama metrik ini saling bebas satu sama lain. Jadi gimana cara kita mengukur sama gimana cara kita menghubungkan dua titik itu nggak perlu saling dependent satu sama lain gitu. Kita bisa definisi metriknya
maupun koneksi terlepas dari metrik. Nah, tapi untuk GR kita pakai koneksi khusus di mana koneksinya itu A-nya fungsi dari G. Nah, ini agak penting ya, soalnya nanti kalau misalnya kita mau ke modified gravity, ada kasus-kasus di mana koneksinya itu bukan merupakan fungsi dari metrik. Nah, A ini dia kalau dituliskan dalam komponen itu, jadi dia punya tiga indeks ya. Ini indeks vektornya ada 2, indeks vektornya ada 1. Saya tulis rumusnya aja ya. Ingat kan kalian harusnya ini rumus apa ya? Ini yang biasanya kita sebutnya Christoffel symbol. Nah, jadi ingat Christoffel symbol yang dipakai di GR itu, yaitu sebenarnya kasus khusus dari connection A. Harusnya connection A ini dia nggak harus fungsi dari metrik, tapi bisa bebas sama sekali dari metriknya. Hanya GR aja kita pakai kasus khusus di mana koneksinya itu fungsi dari metrik. Nah, ini kita sebut Christoffel symbol. Koneksinya itu biasanya kita sebutnya Levisi kita. Nah, karena koneksinya sekarang bergantung metrik, berarti si koneksi ini dia membawa informasi tentang gimana manifold kita melengkung via metrik. Karena metrik itu dia bawa informasi tentang elemen panjang, sudut segala macam. Jadi kita bisa tahu yang menentukan kelengkungan si manifold itu adalah metriknya. Karena koneksinya sekarang bergantung dari metrik, berarti kalau kita dikasih koneksi Christoffel atau koneksi Levisi kita bisa tahu kelengkungan dari manifoldnya. Sampai jam 12 aja ya. Nah, ini saya tulis rumusnya aja ya. Kalian kan harusnya udah tahu. Kalau misalnya kita punya vektor x, dia apabila koneksinya di apply ke x, maka dia akan menjadi seperti turunan, tapi ada suku tambahannya. Jadi selain dia diturunin, ada suku di mana si x vektornya itu dirotasi sedikit, supaya rotasi ini gara-gara kita menyeret si vektor x ini dari satu titik, misalnya Q ke P, terus ini untuk
kembali ke pertanyaan. Coba kalau misalnya kalian orang Mesir kuno gitu, gimana sih caranya kalian bisa ukur kelengkungan dari uang? Dihitung gradientitas apa? Orang Mesir kuno mana ada gradien? Gimana? Coba kalau misalnya kita semut gitu, misalnya kita semut yang ada di bola ini, semut yang ada di permukaan bola, gimana caranya kita bisa tahu kalau misalnya kita tinggalnya di permukaan bola dan bukan di ruang daftar? Bangun tiang di 2 tempat. Terus Semut kiri, ya. semut bangun. Kalau semut apa ya? Coba yang gampang aja, yang kira-kira bisa ngebuktiin yang bisa dilakukan oleh semut supaya dia bisa tahu dia tinggalnya di bola. Kalau kita gali lurus nembusnya. Nanti semut bisa gali. Nggak bisa gali, ini kan ceritanya kalau gali berarti Apa ya? enggak, dia nggak bisa gali, dia di confine di permukaan bola aja. Coba gimana caranya? Oke. Satu yang paling gampang, dia jalan aja, dia Oh, iya. jalan garis lurus, pasti dia akan kembali ke semula. Satu. Terus kedua, yang agak lebih sedikit, kalau semutnya agak pintar, dia akan bikin segitiga. Nah, dia tahu kalau segitiga di ruang datar itu pasti pi kan. Nah, kalau misalnya ternyata dihitung sudutnya, oh dia nggak pi. Nah, berarti dia bisa bilang kalau misalnya dia tinggalnya di ruang lingkung. Nah, itu konsep yang bakal kita pakai untuk menghitung si kurvatur manifold dari sini, dari si koneksinya. Jadi kita punya ruang lingkung, kita ambil lingkaran tertutup. Nah, sebenarnya nggak harus segitiga sih, bisa segi 4, bisa segi berapapun, asalkan kita tahu si polihedron ini total sudutnya di ruang datar itu berapa. Kita bandingin, kalau ternyata ada defeknya, ada perbedaannya, berarti kita di ruang lengkung. Nah, ini juga sama, kita punya ruang lengkung, kita ambil paralelogram, paralelogram dari vektor kecil. Oke. Nah, kita ambil titik ini, kita definisi itu dan V kecil dari sini, terus kita bikin lingkaran tertutup. Nah, kalau ternyata vektornya kita drag, kita seret, ternyata dia nggak nutup di sininya, berarti kita nggak hidup di ruang flat. Soalnya kalau di flat, coba di sini kita punya vektor misalnya u, kita punya vektor v. U ini kita seret sepanjang garis ini, itu aksen. V ini kita geret sepanjang U. Nah, kalau di flat dia pasti akan nutup di sini, ada deltanya. Tapi kalau di ruang lengkung, coba kalian bayangin ngelakuin di permukaan bola, pasti akan ada deltanya. Nah, deltanya ini yang nanti kita sebut Riemann kurvatur tensor. Nah, jadi sekarang paralelogram ini bukan cuma kita definisikan kovarian derivatif ke arah U, ini arah U. Kita definisikan juga kovarian derivatif ke arah V. Nah, terus ini kita definisikan lagi kan V. Karena secara umum nanti bakal ada delta U. Kalau misalnya kita ambil pet yang ini dulu, U dulu, terus V, dengan kita ambil pet V dulu lalu U, nanti kan akan ada bedanya. Nah, bedanya ini yang disebut dengan Riemann tensor. Ya, saya kasih formulanya aja deh.
ide utamanya itu kita bikin satu loop tertutup, terus atau kita ambil dua titik, ambil dua pet yang berbeda, terus dia nutup nggak si vektornya. Kalau dia nutup berarti flat, kalau nggak nutup berarti besarnya ini tulang rumah. Kita bisa tahu kalau misalnya dia menutup berarti kan ruangnya non flat ya, non flat tulang rumahnya berapa ini ya. Sedikit lagi deh, simetrinya aja, simetri. Nah untuk kasus koneksi levisi kita yang barusan yang saya bilang koneksinya itu bergantung dari metrik. Kita punya sifat simetri ini, kalau misalnya dibalik dia akan jadi minusnya. Ini juga kalau dibalik juga dia akan jadi minusnya juga. Nah jadi sebagai konsekuensinya kalau dua indeks itu dibalik, dua pasangan ini dibalik, dia akan sama aja. Ya. Nah ini simetri penting nih. Nah, terus dari sifat ini, dari sifat ini kita bisa buktiin dari tiga sifat ini aja kita bisa buktiin ada satu identitas namanya first branch identity. First branch identity itu kalau kita, nah ini sampai ke 0. Jadi kalau ini dibalik-balik jadi R alpha beta gamma, dibalik aja, dibalik tapi pakai permutasinya jangan sampai rusak ya. Jadi ini pindah ke sini, yang alpha pindah ke belakang, terus betanya pindah ke belakang. Ini sama dengan 0 ya. Kalau misalnya tiga indeks ini kita simplifikasi, dia akan jadi 0. Terus yang kedua second branch identity namanya. Nah ini yang penting soalnya nanti ini suku second branch identity ini dipakai buat nurunin kesamaan Einstein nanti. Ini sampai ke 0. Jadi ininya dibolak-balik. Ini sama dengan 0 ya. Ini gampang kok membuktinya, tinggal masukin aja si sifat simetri yang tadi. Oke, kita lihat lagi. Nah terus karena ini indeksnya ada 4 ya, karena rumah tensor kan indeksnya ada 4, alpha, beta, gamma.
Terus kita bisa konversi lagi di skalanya, kita cari trace-nya aja. Trace di skala. Sorry, ini tensor. Maaf. Tensor, ini yang kecil. Udah? Ada yang mau tanya dulu nggak? Udah dulu nih. Udah jam 12. Udah dulu ya Pak. Apa mau lanjut? Istirahat dulu kayaknya. Geodesik berarti setelah ini ada satu subjek lagi, persamaan geodesik. Setelah itu kita udah bisa nurunin persamaan Einstein harusnya. Oke, ada mau ditanyain dulu Mbak? Kok kalian pada diem sih? Mana ya? Trace itu kayak gimana sih? Trace itu kalau misalnya kita punya metrik, enggak ya Pak ya? Enggak cuma menjumlahin ini ya kalau trace. Kalau ininya 0, iya dia cuma menjumlahin ini. Tapi kalau misalnya ininya nggak 0, itu kan trace itu trace misalnya kita punya metrik A ya. A-nya itu misalnya metrik A. Nah trace A itu tergantung metriknya. Nah jadi gini, ini definisi. Ya, tahu kalau misalnya indeks atas itu sama aja, kalau misalnya ini bisa atas ini sama. Pertanyaan lagi, stop dulu geodesiknya hari Selasa berarti kelamaan nggak, terlalu detail nggak?